Petrus mendapat penglihatan mengenai halal dan haram. Kemudian ditafsirkan oleh pasal 11. Jadi kita nggak boleh tafsirkan Alkitab itu ya. Kita nggak boleh tafsirkan apa suka-suka kita. Kisah para Rasul. Nah, di Kisah para Rasul 10 ada penglihatan oleh Simon mengenai makanan halal dan haram. Kemudian di pasal 11 ditafsirkan oleh Petrus apa arti penglihatan itu. Jadi jangan kita tafsir-tafsir. Nah, kemudian apa? Dua kali ini ditafsirkan oleh Petrus. Yang kedua, yang pasal 11 itu adalah yang kedua kali. Yang pertamanya kapan? Nah, ini yang pertamanya itu di pasal 10 juga ya. Di pasal 10. Di pasal 10 begini. Di ayat berapa? Di ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari kita semua. Jadi itulah apa dua kali Petrus menafsirkan penglihatan yang ada di kota Yope itu. Itulah terakhir itu saya penjelasan saya malam ini. Kalau ada yang lain silakan. Silakan, Bang Baal masuk dulu, Bang Baal. Bang Baal. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda dan yang lainnya, Ustaz Alif, Hendy Selebes, Hendy Kem, Hendy Kem. Sebenarnya Bang Hendy Kem yang naik atau Bang Alif. Iya, tapi sebenarnya tadi itu kita nih gampang loh memahami Lukas 1 ini. Lukas 1 ini adalah terdiri dari beberapa situ, ada beberapa paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Di sana tidak di Lukas ini sedang menjelaskan, dia bukan bercerita tentang firman Tuhan. Yang disampaikan oleh Gurunda tadi itu betul bahwa itu yang ditulis oleh Lukas ini bukan firman Tuhan. Itu adalah cerita-cerita orang. Itu bacalah, gampang kok sebenarnya. Bibel dikatakan Teopolis yang budiman, banyak orang sudah berusaha menulis dengan teratur mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Mereka menulis sesuai dengan yang diceritakan kepada kita. Cerita, bukan firman Tuhan. Yang melihat sendiri peristiwa-peristiwa dari permulaan, kemudian menyiarkan kabarnya. Setelah saya teliti, menyelidiki, semuanya itu dari permulaan, saya menganggap baik untuk menulis sebuah cerita. Menulis sebuah cerita, bukan menulis sebuah firman atau menulis firman. Ingat kalimatnya. Saya menganggap baik menulis ini, menganggap baik menurut versi Lukas. Saya menganggap baik untuk menulis sebuah laporan yang teratur. Saya melakukan itu supaya Tuhan tahu bahwa apa yang telah dilakukan, diajarkan kepada Tuhan memang benar. Jadi ini Lukas ini sedang berkirim surat kepada Theophilus. Jadi bukan buat kalian juga. Yang diceritakan, yang diberikan kepada Theophilus ini sebuah cerita, bukan firman Tuhan. Karena di sana tidak menyatakan ini adalah yang saya tulis adalah firman Tuhan. Yang saya tulis adalah cerita-cerita. Gampang kok, apa sih kalian nih? Cerita ini dongeng. Gampang kok kalian memahami sebenarnya. Itu aja dari saya. Silakan mungkin boleh Ustaz saya Ali. jawab. Oke, begini. Betul ya apa yang dibilang Lukas itu, bahwa dia itu mencatat berdasarkan kesaksian orang yang langsung berhubungan dengan Yesus itu sendiri, yang mereka alamin. Saya ambil contoh. Kalau Alkitab sebut firman, Lukas itu sebut firman Tuhan. Kalau ada ilmu namanya hubungan internasional, ya. Saya ambil analogi ya, saya bilang analogi hubungan internasional, ilmu hubungan internasional atau ilmu politik internasional, ya. Nah, sekarang apa itu hubungan internasional? Nggak mungkin hanya teori aja. Hubungan internasional ada begini. Tidak. Tetapi apa? Contoh nyatanya. Bagaimana contohnya yang sekarang ini. Bagaimana peristiwa Venezuela. Presidennya itu ditangkap sama tentara Amerika. Kesannya apa? Kalau dari, misalnya saya melihat dari televisi itu nggak benar. Tapi bagaimana orang-orang yang di sekitar Maduro itu mengalaminya. Itulah arti politik internasional, itulah arti ilmu hubungan internasional. Demikian juga dengan firman Tuhan yang dicatat oleh Lukas. Yang dicatat oleh Lukas itu apa? Apa yang dialami oleh orang-orang murid-murid Yesus yang 12 murid itu. Apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi pada Bunda Maria, apa yang terjadi pada Elizabeth, kemudian dan seterusnya.
kemudian kepada apa? Penyalipan Yesus. Itu yang dicatat. Peristiwa-peristiwa itu, kesan-kesan itu yang dicatat. Bukan teori, bukan apa perkataan langsung. Inilah perkataan si anu, bukan. Tapi apa yang terjadi, apa yang berkesan di hati mereka, sehingga mereka menyebut Yesus itu adalah firman. Itu jawaban saya. Terima kasih. Bang Andi atau Bang Bang Alip atau Bang Juma masih bisa masuk. Jadi sekali lagi ya teman-teman, Anda putar sana putar sini. Ini kalau kita memahami Lukas, saya bilang, memahami si penulis, kita harus paham menurut si penulis. Bukan ke Venezuela. Presiden Amerika belum ada waktu itu, kok ngarang aja. Makanya katakan, kita kembali ke apa kata Lukas. Bahwa dia menulis cerita-cerita. Yang kita tuntut ini cerita ini firman Tuhan, bukan. Kan begitu. Ternyata bukan firman Tuhan, karena di situ aku menulis bahwa itu ngambil dari cerita-cerita, bukan dari firman Tuhan. Kalau seumpamanya Lukas itu menulis dari pernyataan Yesus, oke, itu firman Tuhan berarti. Ini dari cerita-cerita. Lalu apa kita bilang dari kesaksian-kesaksian dia menulisnya, pengakuan dia. Yang menulis dari kesaksian mereka yang yang dengan yang diceritakan kepada kita oleh orang-orang yang melihat sendiri peristiwa-peristiwa itu. Artinya dia menyaksikan peristiwa itu. Lalu kalau di pengadilan ini gugur. Kalau Anda bawa tentang hubungan nasional, ini kita bicara hukum. Hukum ini benar enggak ini? Bisa dijadikan saksi enggak nih orang nih? Dipanggil saksinya. Lukas, kau bilang ini ada cerita-cerita dari saksi. Dipanggil saksinya. Kalau itu saksinya tidak didatangkan di pengadilan, tidak hadir dalam pengadilan, bahwa memang tidak ada saksinya, tidak bisa menghadirkan saksinya, Lukas berdusta. Gampang kok sebenarnya. Makanya Lukas ini bercerita tidak ada saksi, tapi dia mengklaim itu hoak namanya. Maka Bible ini tidak bisa dikatakan bukan firman Tuhan, tapi cerita, dongeng. Kalau Anda bercerita mengimani cerita Bible ini adalah dongeng, ya silahkan. Tetapi kalau didasarkan hukum Bapak ini firman Tuhan, bukan. Makanya Bang Juma mengatakan bukan firman Tuhan, ini cerita-cerita. Saksinya mana? Maaf Pak Hakim, saya tidak tahu. Kalau kau ngomong apa tadi bilang cerita-cerita orang, panggil orangnya. Dia menyaksikan tidak? Oh tidak. Kau berdusta. Oh berarti hoak. Oh iya Pak Hakim, maaf ini hanya buat Theophilus, supaya Theophilus senang. Oh begitu. Kenapa si Josman percaya? Si Josman aja botol. Ini botol Paulus kok. Kenapa aku bukan untuk si Josman? Gampang kok kalian ini. Gitu loh Bang Josman. Salli wa sallim daiman abada